Waspada dan berhati-hati. Seseorang mengirimkan black magic padamu dan ke rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, waspada dan hati-hati seseorang mengirimkan black magic padamu dan ke rumahmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan lihat ya teman-teman energinya bagaimana. Oke, dan apa sih tujuannya gitu ya, mengirimkan magic kepada kamu. Aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Devil, teman-teman. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan, energi kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud. Dia ataupun mereka. Ya. Yang mengirimkan ya teman-teman. Sudah bahkan. Bukan lagi akan, tetapi sudah. Gitu, dan sering bahkan bisa jadi seperti itu juga. Ya, mengirimkan magic padamu dan ke keluargamu, ke rumahmu teman-teman ya, ke rumahmu, kamu dan ke rumahmu. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan banget tentang magic ya, tentang mistis, guna-guna yang terus-menerus dia kirimkan teman-teman. Berarti ketika ada magic yang dikirimkan kepadamu dan ke rumahmu, pasti tujuannya ya nggak benar dong ya teman-teman, nggak mungkin baik ya. Namanya juga magic. Sepertinya dia memang benar-benar sangat berambisi banget ya untuk menghancurkan kehidupan kamu. Tapi nanti kita akan lihat teman-teman tujuannya apa gitu ya. Memang yang jelas dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang magic, sihir yang sepertinya pun bahkan beberapa dari kamu sudah merasakan dampaknya. Ya nanti kita akan lihat juga dampaknya apa gitu ya. Tujuannya apa, dampaknya apa. Seperti itu. Dan apa sih penyebabnya gitu ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Pentacles. Jadi tujuan seseorang mengirimkan magic, black magic guna-guna kepada kamu teman-teman. Tujuannya adalah ingin membuat kamu jatuh sakit. Ya, ingin membuat kamu jatuh sakit. Ketika kamu jatuh sakit, kesehatan kamu bermasalah. Jelas dong. Segala kehidupan kamu itu akan terganggu. Kegiatan kamu semua bakal terganggu. Dari pekerjaan, dari usaha, ya, kemudian dari kehidupan rumah tangga, semuanya pasti bakal terbatas. Ya artinya kamu nggak bakal seaktif ketika mungkin kamu sehat gitu ya. Jadi tujuannya itu, ya. Dan kemudian ketika kamu sudah jatuh sakit, pasti membutuhkan biaya dong, teman-teman ya. Sudah pekerjaan terbengkalai, usaha terbengkalai, mungkin juga seperti itu. Ya pasti di dalam asmara rumah tangga, ya pasti akan terjadi sebuah konflik. Kenapa? Keuangan yang bakal menipis dan keuangan yang bakal terus-menerus habis untuk mungkin biaya berobat, bisa jadi itu keinginannya ya, tujuannya teman-teman. Ya nanti aku akan lihat teman-teman apakah memang sedang terjadi, sudah terjadi ataupun belum ya dampaknya gitu. Ya mungkin ada ya dan mungkin juga ada yang tidak merasakan dampaknya. Tetapi memang ketika energi ini sudah terjadi, sudah dikirimkan teman-teman, ya aku rasa sudah ada dampak ya. Sudah ada dampak di sini. Kesehatan yang memang cenderung dan kemudian masalah ekonomi keuangan yang seolah-olah memang seperti keuangan kamu lagi seret banget, usaha kamu lagi macet, mungkin seperti itu ya. Kemudian aku punya The Fool. Nah,
Lalu tujuannya apa gitu? Selain itu ya teman-teman. Ya, tujuannya apa sih? Selain mungkin ingin menghancurkan kehidupan kamu, ya kan? Ingin membuat kamu jatuh sakit, keuangan kamu jadi nggak stabil, usaha kamu mungkin ingin dihancurkan. Jadi kalau dilihat dari kartu ketiga ini, ya, sepertinya memang dia selalu saja mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri ya. Seperti senang, bahagia banget ketika kehidupan kamu tuh menderita, teman-teman. Berarti kan memang ini orang cukup dan sangat membenci kehidupan kamu ya, teman-teman. Seolah-olah ada sebuah dendam yang terbalaskan. Ya, jadi ketika kita berbicara terkait dengan adanya dendam yang terbalaskan, bisa jadi ya, awal mula permasalahan itu karena adanya konflik ya. Konflik bisa jadi konflik secara langsung ya, teman-teman, ataupun konflik secara nggak langsung nih. Secara langsung mungkin memang pernah terjadi sebuah argumentasi, adu mulut, ataupun memang ya sudah adu bisik mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian mungkin karena adanya sebuah perkataan, ucapan, tindakan yang mungkin melukai hati seseorang tersebut teman-teman, sehingga membuat dia dendam. Ya tanpa kamu sadari, yang kamu anggap itu hanya sebuah candaan, ya ternyata itu menjadi sebuah pemicu amarah ataupun dendamnya. Ya bisa jadi. Nah, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Ten of Cups. Oke. Jadi faktor berikutnya adalah ketika ini nih, ya. Sepertinya dia memang tidak suka terhadap segala kebahagiaan kamu, teman-teman. Ya dia nggak suka kamu bahagia, kamu sukses. Kamu sukses, berhasil, ekonominya meningkat, maju, rumah tangganya bahagia, kamu sehat. Ya dia tuh nggak senang, teman-teman. Jadi kalau dikatakan kamu harus waspada, hati-hati, wajib banget di sini. Ya, wajib banget. Ya, dan kalau dikatakan kehidupan kamu lebih baik daripada kehidupan dia, bisa jadi seperti itu juga. Ya, dan ketika kamu sudah terkena magic itu, teman-teman, pasti banyak sedikitnya akan memicu adanya beberapa masalah konflik yang cukup serius. Ya, dan beberapa dari kamu juga tidak ada merasakan dampak sekali sih, teman-teman. Berarti memang proteksi yang kamu miliki cukup bagus. Ya, bisa jadi tingkat spiritualitas kamu, hubungan kamu dengan Tuhan itu bagus, ya. Nah, jadi ketika sudah terkena juga kamu harus lebih mendekatkan diri ya teman-teman terhadap Tuhan masing-masing. Meskipun terlihat menjadi malas, ya malas di dalam beraktivitas, baik ibadah, ya kemudian mungkin juga bekerja, ya itu bakal malas kalau memang ada magic yang sudah dikirimkan, itu tanda-tandanya loh teman-teman, ya. Dan kemudian mungkin tanda-tanda berikutnya itu tadi, sering sakit-sakitan, nanti sakit sembuh, ya, kemudian sakit kembali, kemudian secara berganti-gantian, kemudian ada hal-hal yang mungkin selalu ganjil yang terjadi di dalam rumah kamu ya, teman-teman. Mungkin sering melihat ada hewan-hewan berbisa yang tidak lazim yang masuk ke dalam rumah, ya, dan kemudian masalah kecil bisa menjadi besar. Nah, itu tanda-tanda sebenarnya ciri-ciri kamu, keluarga kamu, rumah kamu, teman-teman sudah dikirimkan. Ya, ada black magic di dalamnya. Itu sebuah tanda-tanda ya teman-teman. Potensinya ada cukup besar. Dan kemudian bermimpi yang aneh-aneh, bermimpi yang menyeramkan, ya, bertemu dengan apa namanya, hewan-hewan buas kah, ya, bertemu dengan jin-jin yang sangat dengan sosok yang sangat menyeramkan kah. Ya, tetapi memang kebanyakan dari kamu banyak yang terkena dampaknya ya, teman-teman, dan bahkan di dalam kehidupan-kehidupan yang lain sama, rumah tangga mungkin juga, ya. Nah, kemudian aku punya Knight of Cups. Ya, jadi memang tujuannya adalah ingin agar kehidupan kamu hancur dan tujuannya adalah ingin agar dia sukses. Berarti ada kaitannya juga mungkin dengan pesaing bisnis ya. Oke, pesaing bisnis kamu bisa. Ya, dan jangan salah, pesaing bisnis ini bisa jadi teman dekat kamu sendiri ataupun keluarga dekat kamu sendiri, teman-teman. Jadi semuanya banyak yang berpotensi dan bahkan seseorang yang mungkin pernah berhubungan dengan baik dengan kamu. Siapa? Ya bisa jadi masa lalu kamu ya, ataupun seseorang yang pernah bekerja sama dengan kamu, teman-teman. Jadi mungkin itu. Oke. Mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.